Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Lastoni Wibowo, dosen program studi S1 Teknik Elektro di Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2025 gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemdikti Saintek. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDDUK TPT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu rangkaian listrik 1. Mata kuliah rangkaian listrik 1 berada di semester 2 dengan kode mata kuliah 2522111. SKS-nya adalah 3 SKS. Mata kuliah rangkaian listrik 1 ini di dalamnya membahas tentang besaran listrik dan unsur rangkaian, di mana besaran listrik itu ada tegangan, arus, hambatan, energi, daya, dan sistem satuan internasional pada besaran listrik tersebut. Kemudian ada macam-macam sumber tegangan dan sumber arus, elemen pada rangkaian listrik, hukum dasar rangkaian listrik, kemudian selanjutnya hubungan seri dan paralel elemen pasif, penjumlahan resistansi, induktansi, dan kapasitansi, pembagian arus dan tegangan, kemudian ada transformasi sumber tegangan dan arus. Kemudian dilanjutkan dengan metode analisis rangkaian, di mana metode analisis rangkaian ini ada analisis mesh, analisis arus cabang, dan analisis node. Setelah analisis rangkaian, dilanjutkan dengan teorema-teorema pada rangkaian listrik, yaitu ada teorema superposisi, teorema substitusi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema Millman, teorema transfer daya maksimum, dan teorema transformasi resistansi star delta. Capaian pembelajaran pada mata kuliah rangkaian listrik. Di sini ada CPL Prodi, CPL 1 ini mampu menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau ilmu bahan, teknologi informasi, dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip-prinsip teknik elektro. Kemudian yang berikutnya ada CPL 4, ini untuk mengakomodasi keterampilan khusus, yaitu mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan teknik elektro. Kemudian berikutnya CPL 9, ini untuk mengakomodasi sikap dan keterampilan umum, yaitu mampu bertanggung jawab kepada masyarakat, mematuhi etika profesi, dan dalam menyelesaikan permasalahan teknik elektro. Dari ketiga CPL tersebut dirumuskan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah rangkaian listrik. Di CPMK ini ada 4 CPMK, yaitu CPMK 1 ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan unsur rangkaian listrik serta mampu menjelaskan dan menghitung besaran satuan dan unsur rangkaian listrik DC. Kemudian CPMK 2
Mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kelistrikan DC menggunakan hukum-hukum rangkaian listrik. Berikutnya adalah CPMK 3. Mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kelistrikan DC menggunakan metode analisis rangkaian listrik. Kemudian CPMK 4 yang terakhir, ini mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan kelistrikan DC menggunakan teorema rangkaian listrik. Metode pembelajaran ini di rangkaian listrik 1 ada 16 kali pertemuan, di mana 2 diantaranya adalah UTS dan UAS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian 14 pertemuan yang lain ini membahas, yang pertama ada konsep rangkaian listrik, besaran, satuan, dan unsur rangkaian listrik dalam sistem satuan internasional. Dan di pertemuan kedua ini hubungan seri paralel resistor, induktor, dan kapasitor. Di pertemuan di materi ketiga ada hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff 1 atau hukum Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff tegangan, metode analisis node, metode analisis mesh, metode analisis arus cabang, teorema superposisi dan substitusi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema Millman, teorema transfer daya maksimum. Kemudian ada transformasi star delta. Pustaka yang digunakan yaitu buku rangkaian listrik dari berbagai sumber. Nah, ini keterkaitan antara materi yang disampaikan dengan capaian pembelajaran. Buku pertama dan kedua ini diharapkan mahasiswa mampu mendapatkan sub CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep rangkaian listrik, unsur rangkaian listrik, besaran dan satuan, tegangan, arus, hambatan, induktor, kapasitor, daya, dan energi dalam sistem satuan internasional. Kemudian di minggu ketiga dan keempat, ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan dan menghitung nilai tegangan, arus, daya, energi, hambatan, induktor, dan kapasitor menggunakan hukum hubungan seri dan paralel. Ini sub CPMK 2. Kemudian di minggu 5 sampai 7, ini sub CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik menggunakan hukum rangkaian listrik. Kemudian di minggu ke-8 ini ada ujian tengah semester. Kemudian di minggu ke-9 dan 10 ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik menggunakan metode analisis node, metode analisis mesh, metode analisis arus cabang. Ini sub CPMK 3. Kemudian di minggu ke-11 sampai 15 ini diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik DC menggunakan teorema superposisi, teorema substitusi, teorema Thevenin, teorema Norton, teorema Millman, teorema transfer daya maksimum, dan teorema transformasi resistansi star delta. Nah, ini sub CPMK 5. Kemudian di minggu ke-16 ini adalah ujian akhir semester. Setelah ujian akhir semester ini diharapkan mahasiswa sudah lulus dalam menyelesaikan
Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu menerapkan pengetahuan teknik elektro guna menganalisis dan memecahkan permasalahan rangkaian listrik DC menggunakan hukum, metode analisis, dan teorema rangkaian listrik dengan sikap bertanggung jawab. Selanjutnya, delivery, interaction, dan assessment. Delivery. Kuliahan ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka atau tatap maya, tatap muka di kelas atau tatap maya menggunakan aplikasi video conference, berupa penyampaian materi melalui ceramah, diskusi, serta dengan bantuan beberapa aplikasi simulasi untuk rangkaian listrik. Kemudian eh, saya juga memanfaatkan e-learning kampus, diberi nama Siakat, di mana saya dapat memberikan materi dan tugas, kemudian mahasiswa juga dapat melihat dan mengunduh materi dan tugas untuk rangkaian listrik dan juga dapat mengumpulkan tugas di laman e-learning tersebut. Interaction, nah ini interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa. Jadi perkuliahan ini menggunakan metode student active learning, di mana di metode tersebut mahasiswa dituntut untuk aktif dalam pembelajaran, di mana ini bisa dilakukan dengan tanya jawab, diskusi, presentasi tugas-tugas, kemudian melakukan simulasi-simulasi dengan aplikasi tadi untuk memecahkan permasalahan rangkaian listrik atau case method. Kemudian asesmen atau penilaian. Dalam penilaian ini ada 4 faktor yang dipertimbangkan, yaitu sikap sebesar 20%, tugas sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS 30%. Dalam 4 faktor ini, bisa sikap ini bisa diambilkan dari kehadiran, kemudian keaktifan dalam kelas, kemudian eh, etika atau sopan santun di dalam kelas, terus ada juga ini kedisiplinan mahasiswa. Untuk tugas ya ini bagaimana tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa apakah sudah tepat atau belum, baik itu tugas mandiri maupun tugas kelompok. Untuk UTS dan UAS ya ini ujian tengah semester yang dilakukan di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester ini dilakukan di pertemuan ke-16. Ini adalah tampilan e-learning STT Ronggolawe, di mana mahasiswa dapat melihat RPS dan bahan ajar, kemudian dapat juga melihat tugas-tugas serta mengumpulkan tugas. Kemudian ini laman untuk penilaian mahasiswa, yaitu sikap 20%, tugas 20%, TS 30%, dan UAS 30%, yang nanti akan dikalkulasi oleh sistem, nanti dikonversi ke dalam nilai grup gitu. Baik, untuk selanjutnya
Mari kita simak video pembelajaran mata kuliah rangkaian listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Seperti biasa di hari ini kita kuliah rangkaian listrik 1 ya. Hari ini kita memasuki pertemuan ke-5. Ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Presentasi Pak. Presentasi ya. Di minggu ini di pertemuan ke-5 kita masih melanjutkan tentang resistansi, namun ini ada hubungannya dengan tegangan dan arus. Materinya adalah hukum Ohm. Di materi hukum Ohm ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik DC menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm ini digunakan untuk menghubungkan antara arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik, di mana bunyinya hukum Ohm ini bunyinya arus yang melalui penghantar berbanding lurus dengan beda potensial. Ilustrasinya, kalau ada sebuah hambatan kemudian tegangannya berubah jadi naik, maka arus listriknya ikut naik. Hukum Ohm sendiri ini bisa dirumuskan dengan V atau tegangan listrik, itu adalah arus listrik dikali hambatan. Kemudian kalau dibalik rumusnya, maka I atau arus listrik itu adalah tegangan dibagi dengan hambatan. Atau kalau yang dicari adalah hambatannya, maka nilainya adalah tegangan dibagi arus listrik. Ini ilustrasinya, ilustrasi di gambar baterai ini adalah tegangan listrik, kemudian lampu ini adalah hambatan, dan ini nilai arus listrik. Nah, ini untuk memudahkan mengingat rumus hukum Ohm. Kalau yang dicari adalah V, maka rumusnya adalah I dikali R. Kalau yang dicari I, maka rumusnya adalah V dibagi R. Kalau yang dicari R, maka rumusnya adalah P dibagi I. Ini turunan rumus dari rumus dasar P, I, dan R tadi. Ini contoh kasus. Ada sebuah aki motor lah, taruhlah aki motor nilainya 12 volt tegangannya. Kemudian digunakan untuk menyalakan lampu tadi ilustrasi untuk hambatannya sebesar 6 ohm. Maka dengan hukum Ohm kita bisa tahu berapa nilai arusnya. Yang tadi adalah I sama dengan V dibagi R. Kalau V-nya 12, kemudian R-nya adalah 6, maka I-nya harusnya adalah 2 ampere. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup. Kemudian dari contoh soal ini bisa diilustrasikan dengan simulasi. Ini simulasi menggunakan software Liveware, mana kita bisa memasukkan ini sumber tegangan yang aki tadi 12 volt, kemudian hambatan
sebesar 6 ohm yang lampu tadi. Kemudian kita bisa mengukur di sini berapa nilai arusnya. Jadi kalau disimulasikan tadi diperhitungkan nilai arusnya adalah 2 ampere. Jadi kita buktikan dengan simulasi dengan live gate. Nah, maka kalau disimulasikan akan muncul 2 ampere. Oke, ada pertanyaan untuk simulasinya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kasus berikutnya. Nah, ini latihan memecahkan masalah yang lain. Ada 2 masalah. Yang pertama adalah ada tegangan tadi 20 volt dan diberi hambatan 5 ohm. Kemudian masalah yang kedua ada arus 12,5 ampere yang melalui hambatan 10 ohm. Pada kasus pertama nanti silakan didiskusikan membentuk kelompok kecil dengan temannya. Ini satu kelas bisa jadi 2 kelompok nanti. Yang satu kelompok menyelesaikan case 1 atau permasalahan 1, nanti kelompok 2 bisa menyelesaikan permasalahan kedua. Permasalahan 1 nanti mencari arusnya berapa. Permasalahan kedua nanti nyari V-nya, tegangannya berapa. Sing hiburannya tekan sini loh. Ini sebut pabrik ya. Itu tadi yang ini. Oh ya. Masih ngerek. Yang tadi dari jamnya tak berhenti. Ya, sudah selesai ya? Sudah. Evaluasinya. Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan simulasinya. Ini dari kelompok 1, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan tentang soal nomor 1. Di sini digunakan tegangan 20 volt dengan resistor 5 ohm dengan hasil ampernya adalah 4 ampere. Ya, silakan. Itu Mas Ridho. Ya benar ya, berarti di situ arusnya adalah 4 ampere. Oke, dilanjutkan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini saya akan mempresentasikan hasil simulasi dari kelompok 2. Yang pertama diketahui hambatannya 10 ohm. Selanjutnya diketahui arusnya 12,5 ampere. Maka ketemulah tegangannya yaitu 125 volt. Betul ya. Dan silakan itu kembali. Jadi simulasikan ya secara berkelompok, kemudian dipresentasikan juga tadi dari hasil presentasi untuk soal kasus yang pertama. Jawabannya adalah arusnya sebesar 4 ampere menurut simulasi.
Kemudian dari case yang kedua, tegangannya sebesar 125 volt. Nah, dari latihan soal dan contoh kasus ini, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira materi hari ini tentang hukum ini hubungannya seperti apa? Ya, silakan Mas Fajar. Kesimpulannya pelajaran pada hari ini adalah hukum Ohm berbunyi kuat arus yang melalui penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan pada kedua ujung penghantar, di mana kondisi resistansi penghantar tetap. Dan rumus hukum Ohm sendiri adalah V sama dengan I kali R, atau I sama dengan V per R, atau R sama dengan V per I. Sekian, terima kasih. Ya. Nah, ini untuk materi hukum, nanti bisa dilihat di pustaka buku-buku rangkaian listrik dari Heri Purnomo, William Hyde, M. Ramdhani, dan Administer. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti silakan dipelajari dulu dari daftar pustaka yang ada di depan tentang hukum Kirchhoff. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff. Kemudian jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Siaga. Kemudian materi hari ini juga bisa diunduh di e-learning di Siaga. Saya kira cukup materi kita hari ini. Saya akhiri kuliah rangkaian listrik 1 dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran mata kuliah rangkaian listrik 1 pada program studi S1 Teknik Elektro Sekolah Tinggi Teknologi Ronggolawe. Video ini merupakan salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Semoga dengan video ini dapat menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.